Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Muftina Naufal. Saya merupakan mahasiswa dari Institut Agama Islam Darussalam IAID Ciamis. Saya mengambil program studi pendidikan agama Islam. Alhamdulillah sekarang saya telah di akhir penghujung dari semester 4, insyaallah semester 5. Di sini dalam video ini saya akan membuat ataupun menjelaskan micro teaching terkait dengan urgensi dari mempelajari sejarah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dalam mata kuliah MDP SKI ataupun materi desain pembelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Di dalam mata kuliah tersebut memang kita dididik untuk meracik, untuk meramu materi yang akan disampaikan kepada peserta didik terkait dengan pelajaran SKI tersebut atau Sejarah Kebudayaan Islam. Ya, oke, para ikhwati iman, para penonton sekalian, kita mulai. Ya, sebelum kita mulai, bahwa materi ini itu disampaikan kepada SMA ataupun MA, ya, madrasah aliyah, ya, ataupun SMA, sekolah menengah akhir, gitu, ya. Ini akan disampaikan kepada mereka ataupun kepada siswa yang telah menuju ataupun sedang dalam jenjang SMA dan ataupun MA, ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat surah Al-Baqarah. Alhamdulillah, ya anak-anak, puji serta syukur kita harus selalu pasrahkan ataupun kita selalu berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena apa yang telah diberikan olehnya kepada kita, kita mampu untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu untuk melaksanakan thalabul ilmi. Apa thalabul ilmi? Adalah mencari ilmu. Kenapa harus dikatakan sebagai kewajiban? Nah, ternyata thalabul ilmi itu dikatakan dalam hadis bahwa thalabul ilmi faridatun, adalah sebuah kewajiban likulli muslimin, bagi semua orang yang beragama Islam. Ya, bahkan di dalam hadis lain itu dikatakan, carilah ilmu dari mulai kita digendong ataupun maksudnya baru dilahirkan sampai nanti kita dimasukkan ke dalam liang lahat atau dalam artian telah meninggal. Ya, maka kita dapat simpulkan bahwa ternyata thalabul ilmi merupakan sebuah kewajiban yang tanpa adanya batasan, baik batasan umur ataupun batasan tempat. Waktu di mana saja, umur kapan saja, tempat di mana saja, maka thalabul ilmi harus ada ataupun harus dilaksanakan. Ya, gitu. Bahkan ada sebuah riwayat mungkin, ya, ini tidak disandarkan kepada Rasul, bahwa utlubul ilmi ataupun thalabul ilmi itu menjadi kewajiban. Ya, menjadi kewajiban dan disuruh, ya, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Ya, kenapa? Oh, luar biasa. Ini tidak dikatakan sebagai ataupun tidak dinisbahkan kepada Rasul, karena memang menurut riwayat ataupun menurut referensi yang saya baca, ternyata ini perkataan yang tidak disandarkan kepada Rasul. Bahkan Rasul tidak pernah berkata seperti ini. Kalau orang bisa, mungkin penonton ada yang lebih tahu, dia bisa tulis di komen bahwa ada sebuah perkataan bahwa carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Luar biasa, ke negeri Cina, karena kita tahu sekarang negeri Cina sangat luar biasa, majunya sangat luar biasa, produk-produk mereka sangat luar biasa, diterima di negara-negara besar luar biasa, termasuk Indonesia. Ya, jadi luar biasa. Handphone yang kita gunakan termasuk produk mereka, gitu, ya, seperti itu. Oke. Yang selanjutnya, salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam. Oke, sebelum kita menginjak pada pembahasan,
kita akan tadarus terlebih dahulu ya. Tadarus terlebih dahulu, kita akan baca surat Al-Fatihah. Baca surat Al-Fatihah bersama-sama. Bapak baca, kalian pun baca, oke? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Nah, tadi alhamdulillah ya. Telah tadarus membaca surat Al-Fatihah dengan metode bacaan yang diayun, mad tabi'inya diayun. A'udzu billahi. Nah, gitu. Supaya stabil, tidak panjang, tidak pendek tadi. Tidak panjang, tidak pendek, jadi setara. Ya, dengan metode diayun yang telah kita pelajari di pelajaran tentang taksim sebelumnya. Oke, anak-anakku sekalian, ya, kita akan membahas terkait dengan sejarah. Apa itu sejarah? Nah, sejarah apa itu? Ada yang tahu sejarah? Ya, ternyata sejarah itu, kata sejarah itu di dalam bahasa Arab ada yang serupa ataupun yang mendekati kata sejarah. Jadi kata syajaratun. Syajaratun. Apa yang artinya syajaratun? Ada yang tahu? Ya, arti dari syajaratun adalah pohon. Sejarah. Ya, kita mendalami sejarah. Sejarah itu apa? Sejarah itu adalah kejadian di masa lalu. Nah, adalah peristiwa di masa lalu. Benar. Nah, kenapa sejarah diartikan sebagai syajaratun? Ya, ternyata sejarah dan pohon itu ada berkaitan. Yang disebut sejarah kan ternyata pohon ada daun, ya. Yang disebut dengan pohon kan ada daun, kan? Gitu kan? Gitu kan? Ada daun, ada batang, ada akar. Ya, saling berkaitan, maka yang disebut sejarah pun itu cerita-cerita yang saling berkaitan dari akar, misalkan dari zaman dulu terjadi, lalu dipelajari di zaman sekarang. Ya. Dari zaman dulu, dari akar misalkan, lalu dipelajari di masa yang akan datang, di zaman sekarang. Maka ini yang disebut dengan sejarah. Ya. Sejarah diartikan sebagai syajarah, bahwa pohon itu memang berkembang. Pohon berkembang dan berkaitan antara akar, batang dan daun itu berkaitan. Tidak berkaitan antara satu dengan yang lainnya, itu berkaitan. Gitu. Maka sejarah itu memang diartikan sebagai pohon, bisa diartikan sebagai pohon karena memang berkaitan. Gitu. Cerita-cerita yang terus terjadi di masa lampau lalu kita gali, kita pelajari, maka itu yang disebut dengan sejarah. Gitu. Dalam bahasa Inggris disebutnya history. Ya, history. Sejarah. Jadi apa yang disebut dengan sejarah? Sejarah adalah kejadian atau peristiwa di masa lampau yang dipelajari untuk masa depan. Ternyata yang disebut dengan sejarah adalah kejadian ataupun peristiwa di masa lampau yang dipelajari untuk masa depan. Ya, jadi kejadian di masa lalu, peristiwa di masa lalu dipelajari di zaman sekarang untuk zaman yang akan datang.
masa yang akan datang. Ya. Kenapa sih? Kenapa sejarah itu dipelajari dan untuk di masa yang akan datang? Maksudnya manfaatnya untuk di masa yang akan datang. Kenapa? Nah ini. Ya. Jadi pelajaran mempelajari sejarah sangat luar biasa. Rata-rata orang yang paham tentang sejarah, baik itu sejarah dunia ataupun sejarah dari agama Islam itu sendiri, ternyata mereka bisa memprediksi, bisa memprediksi apa yang terjadi di masa yang akan datang. Ya, contoh saja Ustaz Taimul Asadi, beliau pakar terhadap sejarah ataupun selalu mengkaji tentang sejarah. Dia selalu memprediksi 5 tahun ke depan seperti apa, 3 tahun ke depan seperti apa. Karena memang terjadi. Karena memang ketika kita mempelajari sejarah, maka hakikatnya kita mempelajari masa depan. Ya, kenapa? Karena di dalam sejarah Allah Subhanahu wa taala selalu melaksanakan selalu ada kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu itu terjadi di masa yang akan datang. Kalau di dalam Al-Quran itu ada yang disebut dengan kata istimrar. Jika Allah Subhanahu wa taala itu menceritakan sebuah peristiwa di masa lalu dengan menggunakan domir fi'il mudhari, maka itu yang disebut dengan istimrar, berkesinambungan. Gitu, ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu ayat 50 kalau tidak salah. Ayat 50 kalau tidak salah. Itu ada 49 atau 50 kalau tidak salah. Itu ada peristiwa yang diceritakan dalam Al-Quran terkait dengan Fir'aun. Fir'aun telah membunuh anak laki-laki. Ya. Itu menggunakan domir fi'il mudhari. Ya. Kita bisa artikan bahwa ternyata pembunuhan orang-orang termasuk dengan Fir'aun tersebut itu terjadi di zaman sekarang. Di zaman sekarang pembunuhannya tidak seperti pembunuhan di zaman dulu di masa Fir'aun. Di zaman dulu kan orang ataupun pembunuhan terhadap anak laki-laki itu langsung dibunuh secara fisik, gitu kan, disembelih atau di yang lain sebagainya. Tapi di zaman sekarang yang disebut dengan pembunuhan itu dengan pembunuhan mental. Adanya HP, adanya game, ataupun adanya kemajuan-kemajuan yang lainnya, ya, itu termasuk. Sekarang anak-anak lebih enak, gitu kan, lebih enak ataupun lebih nyaman berdiam diri di rumah, memainkan game, ya, Mobile Legends ataupun yang lainnya misalkan, dibandingkan mereka bermain di luar, gitu. Yang pada akhirnya jiwa sosial mereka tidak tumbuh, gitu, mental mereka tidak terbangun. Maka itu ternyata peristiwa di masa lalu terjadi di masa yang akan datang, ya. Dimana di zaman dulu juga ada peristiwa kaum Nabi Lut. Di zaman sekarang luar biasa, terjadi banyak kejadian yang sangat luar biasa. LGBT, ya, LGBT, lesbi, gay, biseksual, transgender. Itu sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Bahwa di zaman dulu, di zaman Nabi Lut terjadi peristiwa di mana ada sebuah kaum yang suka sesama jenis, laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Dan di zaman sekarang pun terjadi, gitu. Di zaman sekarang pun terjadi bahwa ada sekarang yang disebut dengan LGBT, bahkan ditambah dengan Queen, Q, luar biasa. Sangat naudzubillah min dzalik. Kejadian-kejadian di masa lampau ternyata terjadi di masa sekarang dengan ada yang disebut dengan istilah istimrar, berkesinambungan. Luar biasa, ya. Sejarah ini sangat luar biasa. Ketika kita mempelajari sejarah, maka pada hakikatnya kita telah mempelajari tentang kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang, gitu. Terus apa yang menjadi tujuan mempelajari SKI selanjutnya, khususnya SKI, sejarah kebudayaan Islam? Apa sih yang menjadi tujuan? Nah, Bapak telah merangkum di sini. Nah, tujuannya itu adalah satu, meningkatkan keimanan.
Tujuan untuk mempelajari SKI adalah untuk meningkatkan keimanan. Kenapa? Karena ketika kita mempelajari sejarah kebudayaan Islam, itu pada hakikatnya kita mempelajari bagaimana perkembangan Islam, agama Islam dari waktu ataupun dari mulai Nabi menyebarkan agama Islam tersebut sampai zaman sekarang. Luar biasa, ya. Orang-orang dulu, para sahabat sangat luar biasa untuk memperjuangkan agama Islam tersebut. Bahkan ada orang yang pertama kali syahid, ya, ada orang yang dibunuh, ada orang yang dipincet sama batu ataupun ditindih sama batu, Bilal bin Rabah. Banyak orang-orang yang dianiaya, disiksa oleh orang kafir Quraisy untuk memperjuangkan agama Islam. Ya. Terjadinya perang pertama, perang Badar Al-Kubra, perang kedua, perang ketiga, sampai umat Islam memenangkan ataupun terjadi kemenangan yang disebut dengan istilah Fathul Makkah. Kemenangan kota Makkah, ya, membersihkan kota Makkah dari orang-orang yang kafir. Luar biasa, ya, luar biasa. Ketika kita mempelajari SKI, maka tujuannya itu untuk meningkatkan keimanan. Ketika mempelajari SKI, luar biasa. Keimanan kita pun percaya bahwa Islam adalah agama yang paling luar biasa, sempurna. Sejarah-sejarahnya pun luar biasa, ditulis dalam buku-buku sejarah, luar biasa. Yang kedua, untuk memberikan bekal kehidupan. Ketika kita mempelajari SKI, itu pada hakikatnya kita mempelajari tentang kehidupan biografi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, Khatamul Anbiya, penutup para nabi. Tidak ada nabi selain ataupun setelah Nabi Muhammad SAW. Di dalam surat Al-Ahzab kalau tidak salah, Rasul Allah Subhanahu Wa Taala itu menjelaskan bahwa dalam diri Nabi Muhammad itu ada uswatun hasanah, ada suri tauladan. Kan Nabi Muhammad itu luar biasa. Sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau telah mempunyai gelar Al-Amin yang dapat dipercaya. Ketika beliau dagang, itu kan ketika kecil beliau menggembala domba, lalu sudah besar itu berdagang, luar biasa. Maka mempunyai gelar Al-Amin, sangat dipercaya, sangat jujur, luar biasa. Bahkan Rasulullah kan punya sifat sidik, amanah, tabligh, fatwa, luar biasa. Sidik, benar, amanah, gitu kan. Amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan fatwa, cerdas, gitu. Cerdas luar biasa. Ketika kita mempelajari SKI, maka kita harus menjadikan sifat-sifat Nabi Muhammad itu sebagai sifat yang kita tahu teladani ataupun kita contoh, luar biasa. Nah, oke, ikhwat iman ataupun para murid peserta didik yang saya banggakan, luar biasa, kita telah mempelajari tentang sejarah. Sekali lagi, apa itu sejarah? Sejarah adalah kejadian, peristiwa di masa lalu yang dipelajari untuk masa depan. Karena ketika kita mempelajari sejarah, maka hakikatnya kita mempelajari masa depan. Kejadian-kejadian di masa lalu akan terjadi di masa depan. Seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan keimanan, lalu untuk memberikan bekal kehidupan kita di masa yang akan datang. Dengan cara kita mempelajari diri Nabi Muhammad SAW. Maka karena ya Rasulullah uswatun hasanah. Gitu. Oke. Anak-anak yang Bapak hormati, yang Bapak cintai, mohon maaf salah. Yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Alhamdulillah pelajaran ataupun penyampaian materi terkait dengan sejarah ini telah selesai. Sebelum kita beranjak pulang, maka kita harus membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai oleh KM
ketua murid. Silakan. Subhanaka Allahumma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oke, silakan untuk apa? Untuk beres-beres lalu pulang. Hati-hati di jalan. Nah, oke. Pemirsa, seperti itu. Nah, pemirsa, seperti itu ya untuk video pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf dan berterima kasih kepada pemirsa yang telah menonton video ini. Video ini saya buat sekali lagi untuk memenuhi tugas mata kuliah materi desain pembelajaran SKI. Tadi telah saya jelaskan terkait dengan apa itu sejarah, lalu urgensinya, tujuannya seperti apa. Luar biasa. Oke, pemirsa, hiwatina rahimakumullah. Cukup sekian video pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik terkait dengan materi tadi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kesalahan yang lainnya. Pemirsa bisa mengetik ataupun memberikan masukan terkait dengan materi yang tadi saya telah buat, mungkin ya, ataupun video ini harusnya seperti apa, harusnya seperti apa. Oke, ya, ditutup dengan doa kepada Tina Fidunia Sana wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.